Karena sekalinya khawatir atau takut ketinggalan waktu fadilah.
sholat di awal waktu, dan juga tidak adanya namanya fitnah, gitu ya. Artinya fitnah, kalau kita ada di situ nanti timbul permasalahan-permasalahan yang sekiranya ya bisa menyebabkan orang lain tersakiti terluka, misalnya itu orang mana pun situ sholatnya, gitu ya. Fitnah jadi yang begini. Tapi kalau tidak ada fitnah, kemudian bisa sholat di awal waktu tersebut, maka tidak ada kemampuan. Kemudian kalau mengkaitkan sekarang imam tidak diri, dan sunnah menjalankan imam dengan membaca takbir. Nah, tadi kan berbicara tentang makruh. Nah, sebenarnya makruh itu sudah dibicarakan di awal tuh, seperti kalau kita berjamaah ternyata imamnya kasih makruh. Kemudian kalau kita berjamaah ternyata imamnya apa belum sunat makruh. Kalau kita berjamaah ternyata imamnya ahli bid'ah makruh. Kalau kita berjamaah ternyata imamnya tantang orang yang sudah mengulang-ulang huruf, hendak lupa minta misalnya, maka juga makruh. Begitu juga kalau kita berjamaah sopnya tidak lurus bengkok-bengkok, ini juga makruh, ya. Kemudian sopnya terputus, ini pulau, kalau ada lagi pulau itu putus namanya, ini makruh. Harusnya yang sop ada di depan harus terisi, ya sempurna sampai kiri kanan, gitu. Kemudian makruh juga kalau ya, setiap pergerakan bersama dengan imam, ya seharusnya imam terlebih dahulu menyelesaikan rakaat tersebut baru makmum, ya. Kalau berbarengan itu makmum. Tapi kalau mendahului, ya bisa haram, meskipun kalau mendahului yang baru satu rakaat memang haram, cuma kita sholatnya berjamaahnya sah. Ya, memang menjalankan berbarengan dengan imam di dalam sholat ada tiga yang tidak makruh, yaitu ketika membaca amin setelah surah Fatihah, kemudian ketika membaca doa rahmat ketika imam membaca ayat yang digunakan untuk doa rahmat, ketika membaca doa minta perlindungan dari azab, ketika imam membaca ayat digunakan untuk memilih doa perlindungan azab. Begitu juga dengan ketika kunut. Nah, itu ketika baca imam ini ada riwayat itu ali itu sunnahnya berperan. Nah, ya. Kemudian makruh lagi adalah sholatnya munfarid, artinya sholatnya sendiri, jamaahnya di belakang bersop sendiri, itu makruh. Ya, makanya itu ada sunnah. Kalau orang yang di depan kita paham, boleh tertarik ke belakang menungguin kita. Tapi kalau memang dia nggak paham, sudah istilahnya. Terus setelah orang yang menunjukkan artinya karena dia nggak paham, mungkin bertahan kolek-kolek, itu mengganggu di dalam sholat. Nah, makruh juga kalau imam berada di atas tertinggi di dalam makmum, dia tanpa diajak misalnya. Kemudian makruh juga tabligh, ya, tabligh menyampaikan pergantian rukun imam, ya, dengan suara yang lebih lantang dari imam, itu makruh. Kalau diberi hajat, tapi kalau ada hajat boleh bilang. Seperti seketika mati, jamaah paling sampai di luar, makanya di luar pintu itu berpesan di dalam boleh menyampaikan imam berat kalau ini, nanti yang di belakang jamaah di depan tanpa mengetahui kok imam hukum, kok imam dijal, ya. Kemudian ya bertambah di antara imam dan makmum lebih daripada 3 dirok. Jadi makmum 3 dirok itu sekitar 1,5 meter kira-kira antara imam dengan makmum. Yang jauh-jauh jaraknya cukup imam di sini, makmum di sini. Tapi kalau sudah imam di sini, ini kalau makmum juga dia, ini udah semeter lebih lah. Nah, itu makmum hukumnya. Meskipun secara sholat berjamaah tetap sah kalau memenuhi syarat-syaratnya, gitu. Nah, itu makmum ketika di dalam sholat berjamaah, ya.
ya. Harus kita hindari tuh sekira mungkin. Kemudian sunnah bagi imam menjaharkan ketika takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga wabikol sami'allahu liman hamidah, dengan ucapan kalimat sami'allahu liman hamidah ketika rukuk maupun tidak. Nah itu. Jadi setiap takbir itu sunnahnya adalah jahar. Ya, kalau yang takbir pertama sih memang berarti. Tapi kalau yang perpindahan antara rukuk ke rukuk lain itu sunnah. Kemudian bersalam, ya, dan juga jahar imam mengucapkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa imam sudah selesai sholatnya, gitu ya. Dan imam soalnya pulang dulu. Kalau ekspektasi tidak masalah. Kalau ekspektasi selalu tahu, ya. Ketika masuk takbir sholat, Allahu Akbar, imam sudah mulai sholat nih, takbir dan sholat. Jadi makmum mulai takbir. Ya, begitu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makmum tahu, imam sudah selesai sama tahiyatnya salam. Ya, maka dia boleh salam makmum. Kan tidak boleh menjadi takbir imam. Begitu dengan salam, tidak boleh menjadi salam yang imam bagi makmum. Nanti sholatnya bisa batal. Ya, makanya imam sunnah jahar. Kemudian wajib rumah sebuki, ya wajib rumah sebuki azhari, dan makmum yang masuk mengikutinya di dalam membaca zikir. Nah ini sunnah bagi makmum yang masuk mengikuti imam di dalam membaca zikir. Ya, setelah sholat jangan duduk ikuti zikir bersama imam. Ya, ini sunnah. Ya. Ya memang sunnah sholat itu berdirinya jalan melebar, cukup sekitar sejengkal misalnya antara kaki kanan kiri sebentar, ya lebih dikit lah gitu ya, tidak terlalu melebar. Iya, ya nggak sunnah kalau ini kan, jadi kalau kurang begitu, ya makan tempat juga. Pundak. Ya, sampai bukan kaki. Karena kaki sunnahnya adalah seperti dekat jantung besar-besar kanan. Kemudian pundak kaki baru atas. Iya. Iya, pundak saja. Bukan kaki yang terempel, bukan. Saya di pojok tidak ada tuh pintar untuk yang kami kaki ini yang itu nggak bisa pintar dari kalau kaki udah nggak rapat kalau kaki udah ngekang gini udah nggak rapat ya makanya masuk aparat itu udah ini jangan jauh pindahnya kaki kalau ngekang juga tidak sunnah makmum yang masuk mengikuti ibadah di dalam membaca zikir, ya, ini kepada imam. Itu yang sebenarnya sunnah-sunnah di dalam berjamaah yang kemarin itu sebagian adalah ibadah disebutkan oleh muslim, ya, daripada termasuk mengakibatkan sholat hidup dan lain-lainnya. Wallahu a'lam.